Amin Allahumma amin. Wa syahrul Ramadan muzayyinun binuri tilawatil Quran. Sementara bulan Ramadan itu hiasannya bukan iman dan makrifah. Bulan Ramadan hiasannya adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sering dibaca, banyak dibaca, itu mayoritas di bulan Ramadan. Faman lam yaghfir lahu fi syahri Ramadan. Kalau ada orang yang sudah tiba di bulan Ramadan tidak mau minta ampun kepada Allah, beliau sampaikan wa fi ayyi syahrin yaghfirullah. Bulan yang mana lagi yang akan dicari untuk minta ampun kepada Allah? Padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, bulan yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Oleh karena itu beliau sampaikan fal yatubillah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Darussalam Tanjung Sari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah selesai sholat isya, kemudian tarawih. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan witir berjamaah. Semua yang kita lakukan berjamaah. Tapi sebelum itu mari kita mengkaji sejenak. Saya bawakan sebuah kitab namanya Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Pengarangnya sudah sama-sama kita kenal, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kita sebut-sebut inilah sebagian ilmunya yang disampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan tentang Ramadan, di mana Ramadan ini, kata-kata Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Beliau sampaikan seperti itu: Ra, Mim, Dot, Alif, dan Nun. Lalu apa yang dimaksud dengan Ramadan itu? Wakila, kemudian dikatakan mithlu syahri Ramadan, mathalu syahri Ramadan fis syuhuri kamathalil qalbi fis suduri. Bulan Ramadan itu diumpamakan itu di antara bulan-bulan yang lain. Kan bulan itu ada 12. Mulai dari Muharramun, Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Dzulhijjah. Bulan yang ke-10 namanya bulan Ramadan. Yang ke-10 nih bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lain itu seperti al-qalb fis sudur. Itu seperti jantung yang ada di dalam badan kita. Gimana posisi jantung itu? Penting apa tidak penting? Penting apa tidak penting jantung itu? Jantung itu penting. Saya yakin semua di sini punya jantung. Atau mungkin ada yang ketinggalan jantungnya. Pasti kemana-mana akan dibawa jantungnya. Penting jantung itu. Kalau orang tidak mementingkan jantung, maka orang itu bakalan tiada dengan segera. Karena jantungnya tidak ada. Wakal anbiya'i fil anam. Bulan Ramadan itu diumpamakan seperti nabi di antara para umatnya. Nabi di antara orang-orang biasa. Mana yang lebih mulia, orang biasa atau nabi? Nabi lebih mulia. Itulah Ramadan. Ramadan itu lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Wakal harami fil biladi. Bulan Ramadan itu ibaratnya seperti tanah haram. Tanah haram itu tanah Mekah, tanah Madinah.
Tidak ada yang melebihi mulianya tanah Mekah, tanah Madinah dibanding tanah-tanah yang ada di seluruh dunia ini. Artinya Ramadan itu sangat mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Fal haramu yamna'u minhu dajjal al-la'in. Tanah haram itu tidak bisa dimasuki oleh dajjal yang terlaknat. Dajjal yang dilaknati Allah nggak bisa masuk ke dalam tanah haram. Orang yang tidak Islam itu tidak bisa masuk ke daerah Mekah dan Madinah, nggak bisa. Harus seorang Muslim yang masuk ke daerah Mekah dan Madinah. Wa syahrul Ramadan tusfadu fihi murdatas syayatin. Bulan Ramadan tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Demikian pula bulan Ramadan itu bukan bulan Ramadan. Tanah haram tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Bulan Ramadan juga begitu. Ketika Ramadan masuk, untuk orang-orang yang berpuasa, setan-setan itu dibelenggu. Jadi setan tidak bisa masuk terhadap orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti ada yang bertanya, Ustadz, katanya Ramadan setan dibelenggu, kok ternyata masih ada orang yang tidak berpuasa? Setan dibelenggu itu untuk orang yang berpuasa, bukan orang yang tidak berpuasa. Tujuannya apa dibelenggu itu? Untuk setan supaya tidak merusak dan mengganggu puasanya orang yang berpuasa dan bukoanya orang yang berbuka. Wal anbiya'u syufa'u lil mujrimin. Para nabi itu memberikan pertolongan kepada umatnya yang berdosa, dapat syafaat. Makanya tadi pun kita telah menyampaikan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah. Berarti nabi itu tugasnya adalah memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Wa syahrul Ramadan syafi'un lis-shaimin. Dan bulan Ramadan itu menolong orang-orang yang berpuasa. Yang berpuasa saja, yang tidak berpuasa yang enggak ditolong oleh bulan Ramadan. Wal qalbu muzayyinun bi nuril ma'rifati wal iman. Dan hati itu, tadi kan bulan Ramadan itu seperti hati yang ada di dalam, seperti jantung yang ada di dalam dada manusia, atau hati yang ada di dalam dada manusia. Maka hati itu senantiasa disinari dengan nur ma'rifah dan iman. Maka kalau hati tidak ada nur ma'rifahnya, maka dia tidak akan bisa menyembah Allah. Hati tidak ada nur imannya, dia tidak bisa menyembah Allah. Kita semua di sini karena ada nur iman dan nur ma'rifah kepada Allah, maka sama-sama duduk di masjid ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan nur iman dan nur ma'rifah kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wa syahrul Ramadan muzayyinun binuri tilawatil Quran. Sementara bulan Ramadan itu hiasannya bukan iman dan ma'rifah. Bulan Ramadan hiasannya adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Maka Al-Quran sering dibaca, banyak dibaca, itu mayoritas di bulan Ramadan. Faman lam yaghfir lahu fi syahri Ramadan. Kalau ada orang yang sudah tiba di bulan Ramadan tidak mau minta ampun kepada Allah, beliau sampaikan wa fi ayyi syahrin yaghfirullah. Bulan yang mana lagi yang akan dicari untuk minta ampun kepada Allah? Padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, bulan yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Oleh karena itu beliau sampaikan fal yatubil abdu ilallahi azza wa jalla. Maka di bulan Ramadan ini hendaklah seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tughlaqa abwabat taubati, sebelum pintu taubat itu ditutup. Kita disuruh bertaubat sebelum pintu taubat itu ditutup. Artinya taubat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bulan Ramadan. Fal yatub ilaihi azza wa jalla qabla ayafuta waqtal inabati. Dan hendaklah bertaubat kepada Allah azza wa jalla sebelum waktu bagus untuk bertobat itu berlalu, yaitu bulan Ramadan. Wal yabku qabla ayyangqudha waqtul bukai warahmati. Dan hendaklah banyak menangis sebelum waktu menangis dan waktu
yang dicurahkan kasih sayang Allah itu berlalu dari kita, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, di mana orang yang berdoa di bulan Ramadan, doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Ingat, diijabah itu belum berarti dikasihkan. Umpamanya begini, kita pengurus masjid ngajukan proposal kepada Pak Gubernur untuk pembangunan masjid, sudah diterima, diijabah oleh Pak Gubernur. Apa begitu Pak Gubernur ijabah langsung cair? Tidak, nunggu waktunya. Nanti kalau waktunya sudah tepat, baru uangnya itu cair. Begitu juga ketika kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah, itu langsung diijabah oleh Allah. Cuman kapan waktunya ngasih, itu Allah yang paling tahu atas keperluan kita. Siapa orang yang bertaubat, diampuni oleh Allah. Siapa orang yang minta ampun, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah. Dan 4 yang tidak boleh kita tinggalkan, dalam artian 4 yang dianjurkan kita di dalam bulan Ramadan itu. Yang 2 itu turunnya ridho Allah. Yang 2 itu yang sangat kita harapkan. 2 yang menjadikan turunnya ridho Allah, apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah surga. Yang kedua, minta kepada Allah yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi 2 ini yang sangat kita tunggu-tunggu, dan 2 yang menurunkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jumlah 4 ini biasanya kita membacanya di bulan Ramadan. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah 1, astaghfirullah 2, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar 4 sudah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ini menyebabkan turunnya ridho Allah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, apa yang ketiga? Nas'alukal jannata, minta surga kepada Allah. Yang keempat, berlindung dari neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dianjurkan di setiap bulan Ramadan ini karena 2 menyebabkan turunnya ridha Allah, 2 yang sangat kita harapkan, masuk surga, tidak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh 4-4-nya ini. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.